Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sudah diberikan kesempatan kembali untuk kita datang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya silakan Bapak Ibu untuk ambil satu sejenak untuk mohon pimpinan dari Tuhan. Saya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, datang menyembah Raja yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ada Yedida binti Adaya dari Bozkah. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita akan menyanyikan pujian nomor 204 dari KPPK. Sebelum kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Oh Tuhan, sucikan hati.
doa pengakuan dosa. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu ambil satu sejenak untuk kita memohon pengampunan dari Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa-doa anak-anakmu pada pagi hari ini yang sudah memohon pengampunan dosa dari ya Tuhan. Berbelas kasihlah pada kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, sehingga kami memperoleh anugerah yang terbesar dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kau juga sudah bangkitkan jiwa kami, api Roh Kudus bakar hati kami, dan firman-Mu yang memelihara kami semuanya. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan semuanya Tuhan. Kami serahkan juga sisa baktian dalam tangan-Mu sampai selesai. Entah kami akan mendengarkan firman yang dibawakan hamba-Mu, firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Guru Injil Lukas Anwar Kristianto. Berkati hamba-Mu yang berantakan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami untuk kami selalu mendengar sebagian firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan sekali lagi dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya undang Bapak berdiri, kita akan membaca berita anugerah. Berita anugerah diambil dari kitab Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita semua. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yang diambil dari KPBSR. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan
lagu Injil Lukas. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Voice Cafe. Biarlah kita selalu menyenangkan hati Tuhan untuk duduk diam di rumah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Hari ini kami Voice Cafe menyanyikan lagu yang sama yang tadi ya. Jadi memang ini lagu yang sangat menyentuh hati kita dan menjadi tekad kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan tinggal tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih kepada Voice Cafe yang sudah menaikkan persembahan pujian. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur ya untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Cek, oke. Kalau kita masih boleh beribadah bersama pada hari ini, terlebih kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan sapaan firman-Nya. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum mengenal saya. Ini siapa nih, berapa minggu ini mondar-mandir terus nggak jelas. Saya perkenalan singkat dulu ya Bapak Ibu ya. Nama saya Lukas Anwar Kristianto. Saya sudah menyelesaikan studi teologi di STT Saat Malang. Tinggal nunggu wisuda aja. Terus saya udah pelayanan praktek setahun di GKI Karangsaru Semarang. Nanti akhir bulan akan melanjutkan lagi di sana.
Ya mohon doanya Bapak Ibu untuk proses wisuda dan juga untuk pelayanannya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan bersama judulnya adalah Sudahkah Hati Bapa Kusenangkan. Nanti kita akan sama-sama merenungkan firman-Nya, tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau telah berikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kiranya ya Tuhan, anugerah keselamatan ini yang boleh terus menjadi ungkapan syukur kami yang terbesar, karena Engkau telah memberikan kami jaminan kehidupan kekal. Terlebih dari itu ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk terus mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi melalui ibadah yang boleh kami ikuti, melalui sapaan firman yang boleh kami renungkan. Tuhan tolong kami agar kami tidak hanya mendengarnya, tapi juga boleh merenungkan dan melakukannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami boleh menjadi berkat. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 17. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab atau bisa membuka Alkitabnya di HP, mari kita sama-sama buka Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Cek. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Jika sudah menemukannya, mari kita simak bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Hosiana. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah mengatakan ya, saya sempat praktek pelayanan setahun di Semarang. Nah, berapa kali ketika saya ada di sana, berapa kali itu jemaat mengajak untuk jalan-jalan Bapak Ibu. Satu kali saya diajak jalan-jalan ke Jogja. Supaya lebih mudah kemana-mana kan ya, dari Semarang ke Jogja kan lumayan jauh. Dan meskipun ada jemaat yang tahu daerah sana, tapi mereka lebih menginginkan untuk menggunakan tour guide Bapak Ibu. Dan tour guide-nya juga satu paket. Jadi dapat tour guide, dapat supir, dapat mobil high-S, terus bisa ke tempat makan juga, sama ke tempat wisata. Wah, senanglah kami kan, kami pun persiapkan diri dan waktu hari hanya kami sama-sama berangkat. Tapi di luar dugaan, ternyata tour guide-nya itu mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Kenapa mengecewakan? Karena kami itu diajak ke tempat yang tidak bisa kami nikmati. Itu kalau Bapak Ibu lihat kan fotonya bagus ya. Wah, pemandangannya keren. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, itu waktu itu kami pergi, itu sekitar nyampainya tuh jam 12, jam 1. Bayangkan kami diajak pergi ke tempat outdoor, ke pinggiran pantai menikmati pemandangan, tapi panas sekali siang-siang. Ya kami nggak bisa menikmati.
kelihatan fotonya bagus, tapi sebenarnya itu semua keringetan bercucuran tuh Bapak Ibu. Nah, itu juga pemandangannya kalau Bapak Ibu lihat foto yang sebelah kiri, kan kelihatannya pemandangannya bagus ya. Tapi sebenarnya, kalau kami mau foto di spot tertentu, itu harus bayar Bapak Ibu Saudara. Itu makanya kalau Bapak Ibu lihat di yang sebelah kiri itu di rantai tuh. Di rantai yang mau foto itu harus bayar. Dan bayarnya kurang lebih seorang tuh bisa 80-90 ribu. Jadi mahal sekali. Makanya kami ambil spot-spot foto yang gratis aja lah, yang penting kelihatan pemandangannya. Terus Bapak Ibu Saudara, teman-teman jemaat yang ikut pun kecewa. Mereka bertanya juga, boleh nggak kami ke tempat jalan-jalan yang lain? Kan kayaknya ada yang bagus juga. Apalagi nanti kalau udah agak sore kan. Tapi kata tour guide-nya, bisa, tapi nanti nambah lagi biayanya. Wah, susah banget. Terus juga kami diajak ke tempat makan siang. Itu tempatnya tuh sepi, terus udah reot-reot bangunannya, makanannya juga nggak enak, ayamnya tawar dan keras seperti karet. Jadi kami tuh pergi ke sana pakai tour guide, bukannya seneng, tapi malah kecewa Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika pulang sudah selesai, mereka pada berkata, udahlah, lain kali nggak usah pakai tour guide ini lagi lah, atau nggak usah pakai tour guide sekalian, biar kita jalan-jalan sendiri aja, kan lebih murah, lebih bebas dan sebagainya. Mereka pada mengeluh, mereka pada ngoceh. Tapi saya dalam hati, saya berkata, yang penting mah bersyukurlah, udah bisa jalan-jalan. Saya berkata dalam hati Bapak Ibu Saudara, kok Lukas bisa tetap bersyukur? Ya soalnya saya dibayarin, saya nggak ikut keluar-keluar. Nah Bapak Ibu Saudara, itu tadi jemaat sama saya, kami pergi, kami itu kami itu adalah turis bukan? Kami sebagai turis sudah bayar uang mahal untuk tour guide, bukan kami, mereka sudah bayar uang untuk tour guide dan sebagainya. Tentu berharap bisa disenangkan bukan? Tentu berharap bisa mendapatkan yang baik, bisa dipuaskan. Karena apa? Karena sudah bayar mahal-mahal. Toh turis, kami kan pengen menikmati yang indah-indah, pengen menikmati makanan yang enak-enak. Saya kira juga Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan pergi ke tempat yang belum pernah Bapak Ibu Saudara tuju, lalu menggunakan tour guide, sudah bayar mahal-mahal, pasti ingin mendapatkan yang memuaskan juga bukan? Ingin ke tempat yang asik, ingin ke tempat yang menyenangkan hati kita, sehingga kita pulang pun bisa punya kesan yang baik juga. Dan kita akan menggunakan tour guide yang sama. Dan mungkin itu adalah hal yang wajar kalau kita mau mendapatkan kepuasan dan kesenangan karena kita sudah membayar. Itu turis Bapak Ibu Saudara. Tapi celakanya Bapak Ibu Saudara, mental turis seperti ini juga tidak jarang itu masuk di dalam kehidupan orang Kristen. Dan tidak jarang mental turis ini juga dibawa orang-orang Kristen ke dalam gereja. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, bisa jawab dalam hati ya. Apa persamaan antara turis dengan orang Kristen yang bergereja? Salah satu persamaannya adalah sama-sama mau disenangkan. Kita ke gereja maunya disenangkan, kita maunya disukai semua orang, kita maunya dilayani, saya maunya bisa mengatur, pokoknya semua saya, dan saya. Bahkan kita juga menuntut Tuhan untuk bisa menyenangkan kita. Kenapa begitu? Karena kita merasa saya sudah meluangkan waktu untuk Tuhan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah melayani, apalagi ya. Lalu kalau misalkan nggak sesuai dengan keinginan dan kemauan saya gimana? Ya udah, tinggalkan saja gereja. Toh masih banyak gereja yang lain kok. Atau mungkin ya udah tinggalkan saja Tuhan. Masih ada kok banyak hal lain yang lebih menyenangkan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba lihat tema kita hari ini, mental turis seperti itu bukannya bertanya dalam dirinya, sudahkah saya menyenangkan hati Bapa? Tapi sebaliknya, sudahkah Bapa menyenangkan hati saya? Dunia kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, itu menekankan dan menyuarakan pentingnya kesenangan dan kepuasan. Sehingga tidak jarang
kita secara tidak sadar pun juga ingin ikut terus disenangkan dan dipuaskan. Termasuk ketika di gereja. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu benar? Nah, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau melihat dan merenungkan doa Tuhan Yesus yang tadi yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Tadi kita sudah membaca bagian ini ya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara kalau kita baca itu berada di dalam satu rangkaian di mana Tuhan Yesus itu akan segera diserahkan untuk penebusan dosa manusia. Maksudnya gimana? Tuhan Yesus akan segera disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Ia akan segera menghadapi kematian di kayu salib. Tapi meski begitu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu justru tetap mengingat untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Bapa. Ia menunjukkan ketundukannya kepada Bapa. Dengan apa? Dengan berdoa. Apa aja sih yang Tuhan Yesus doakan? Kalau kita lihat pasal 17 ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan 3 hal yang Tuhan Yesus doakan. Bisa dilihat di layar. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa tentang dirinya. Itu ada di ayat pertama sampai yang ke-9. Yang kedua, Tuhan Yesus juga berdoa bagi para muridnya. Ada di ayat 9 sampai 19. Dan Tuhan Yesus juga berdoa bagi setiap orang percaya. Di ayat 20 sampai 26. Bacaan kita tadi di Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu dari doa Tuhan Yesus, hanya penggalan awalnya saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara mau tahu secara keseluruhan doa Tuhan Yesus itu, bisa baca pasal 17 secara keseluruhan nanti di rumah ya. Bapak Ibu Saudara, doa Tuhan Yesus pertama-tama berisi tentang dirinya. Di ayat 1 sampai yang ke-5 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus itu berdoa begini. Dia berdoa kepada Bapa supaya dirinya dipermuliakan sama seperti Bapa telah dipermuliakan. Dia mau dipermuliakan sama seperti Tuhan Yesus juga sudah mempermuliakan Bapanya. Tapi sebentar, apa ya maksud doa ini ya? Kenapa Tuhan Yesus meminta agar ia dipermuliakan oleh Bapanya? Apakah Tuhan Yesus mendoakan ini hanya untuk memikirkan dirinya sendiri? Apakah dia hanya berdoa untuk kepentingannya sendiri? Atau bukankah dia juga adalah Tuhan? Ya sudah mulia, jadi dia tidak perlu dipermuliakan lagi, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita perlu memahami dulu konsep atau makna tentang Allah Tritunggal. Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Artinya Bapa dan Tuhan Yesus itu sama-sama Allah, sama-sama mulia. Dan kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa itu berarti bahwa kalau Tuhan Yesus dimuliakan, maka Bapa juga dimuliakan. Maka dari itu, kemuliaan Tuhan Yesus adalah kemuliaan Bapa juga. Maksudnya gimana ya Lukas? Kita ambil contoh sederhana ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang punya anak, tentu Bapak Ibu berharap anak-anak Bapak Ibu, anak atau anak-anak Bapak Ibu menjadi orang yang baik. Benar nggak sih? Atau saya salah? Pengennya jadi orang jahat atau? Iya ya, tentu mau anak-anaknya jadi orang baik ya. Kalau misalkan anak-anak Bapak Ibu jadi orang buruk, orang yang jahat, dicap jelek, suka bikin onar dan sebagainya, suka berantem, tentu nama Bapak Ibu juga jelek, bukan? Orang-orang pasti bertanya, ini orang tuanya siapa ya? Kok mendidiknya kayak begini sih? Tapi sebaliknya, kalau misalkan anak-anak Bapak Ibu, anaknya baik, rajin, suka diajak ngobrol enak, suka menolong orang, suka menabung dan sebagainya, tentu orang-orang juga akan berpikir, ini siapa ya orang tuanya ya? Pendidikannya bagus sekali. Nah, ini contoh sederhana aja Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus dimuliakan, maka Bapa juga dimuliakan.
Lagi pula Bapak Ibu Saudara, motivasi Tuhan Yesus mendoakan hal ini bukan semata-mata karena dia itu egois, bukan dia memikirkan dirinya sendiri, bukan Tuhan Yesus itu menonjolkan dirinya, tapi justru Tuhan Yesus rindu agar Bapa dipermuliakan melalui ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memuliakan Allah di dalam kehidupannya, dan Allah Tritunggal juga akan dimuliakan melalui ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus yang paling agung dan mulia adalah ketika ia menggenapi rencana Allah itu, yaitu penebusan dosa umat manusia. Ketika ia mati tersalib untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Jadi doa Tuhan Yesus ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, tapi juga untuk kemuliaan Allah Tritunggal sendiri, dan tentu saja untuk menyenangkan hati Bapa. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, setelah berdoa tentang dirinya, Tuhan Yesus juga berdoa bagi para murid. Para murid yang dimaksud di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus loh, yang pada saat itu hidup. Dan tentu saja orang-orang percaya selanjutnya, termasuk setiap kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus mendoakan para murid? Waktu itu Bapak Ibu Saudara, setelah dia tersalib, Tuhan Yesus tahu bahwa para murid itu akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesulitan karena mengikut dia. Jadi Tuhan Yesus menjelang hari kematiannya, justru ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi justru ia memikirkan para murid dan juga para pengikutnya. Coba kalau misalkan saya tanya Bapak Ibu Saudara ya, seandainya kita tahu hidup kita sudah tidak lama lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin di antara kita ada yang mengumpulkan anak, keluarga besar. Kenapa? Karena kita mau menghabiskan waktu terakhir kita bersama dengan orang-orang terkasih. Atau mungkin di antara kita ada yang mau mencari orang yang dulu pernah kita sakiti, kita mau minta maaf, kita mau berdamai dengan dia. Atau mungkin sebelum kita pergi meninggal juga kita akan mengumpulkan anak-anak lalu membagikan warisan kalau punya warisan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjelang kematiannya ia berdoa bagi para murid. Di pasal 16 ayat 32a, Tuhan Yesus berkata, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu," itu para murid, "dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri." Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa para murid akan menghadapi situasi yang buruk. Maka dari itu Tuhan Yesus juga berdoa bagi para murid. Dan apa saja sih yang Tuhan Yesus doakan bagi para murid? Tuhan Yesus berdoa setidaknya mengenai 4 hal ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa agar para murid dipelihara. Itu ada di ayat 11. Yang kedua, supaya mereka dilindungi dari yang jahat. Ada di ayat 15. Dan yang ketiga, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan yang keempat, Tuhan Yesus juga mengutus mereka ke tengah dunia. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus juga rindu supaya para murid itu mempermuliakan Bapa dan juga menyenangkan hati Bapa melalui semua hal yang telah didoakan ini. Bapak Ibu Saudara, fokus kita sebagai pengikut Tuhan Yesus seharusnya adalah menyenangkan hati Bapa kita. Pertanyaannya, apakah kesenangan Bapa itu sudah menjadi kesenangan kita juga? Apakah fokus kita benar-benar untuk mempermuliakan dan menyenangkan hati Bapa? Atau kita justru hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri? Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berdoa bagi setiap kita. Tuhan Yesus juga berdoa
untuk para pengikutnya, yaitu orang-orang percaya, apa saja yang dia doakan? Tuhan Yesus berdoa agar para orang-orang percaya, termasuk kita sekarang, itu menjadi satu dengan dia. Di ayat yang ke-21 dikatakan begitu. Lalu di ayat yang ke-21 juga Tuhan Yesus rindu agar pengikutnya memancarkan kemuliaan Bapa. Agar memancarkan kemuliaan Bapa, bukan kemuliaan dirinya sendiri ya. Sebab di ayat 20 dan 22 Tuhan Yesus juga memfokuskan doanya pada kemuliaan Allah. Dan dia juga berdoa supaya kasih Kristus itu boleh ada dalam diri setiap kita orang percaya. Itu seperti khotbah sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu Saudara, kalau mengingat tentang kasih Kristus dan tentang mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, apa fokus dalam kehidupan kita? Apakah kalau kita berdoa supaya anak kita, anak Bapak Ibu maksudnya, pasangan, atau saudara, atau keluarga, dan sebagainya, itu benar-benar ingin hidup memuliakan dan menyenangkan Bapa? Atau kita hanya memikirkan pergumulan kita sendiri, kesenangan dan keinginan kita sendiri? Fokus kita seharusnya adalah menyenangkan hati Bapa. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya yang seharusnya kita lebih dahulu tanyakan, apakah kita memang bisa untuk menyenangkan hati Bapa melalui perbuatan kita? Oh bisa dong Lukas, gimana caranya? Bisa, lewat perbuatan kita bisa. Kita rajin berdoa, kita rajin berbagi kepada sesama, kita rajin beribadah, rajin pelayanan, jangan berbuat kejahatan, dan masih banyak lagi. Bisa kan menyenangkan hati Bapa? Oke. Tapi apakah semuanya itu cukup untuk menyenangkan hati Bapa? Apakah dengan perbuatan kita benar-benar bisa untuk menyenangkan hati Bapa? Saya teringat Bapak Ibu Saudara, ketika praktek pelayanan di Semarang, kami itu tiap 2 bulan sekali kan ada perjamuan kudus, sama seperti di Agape sini. Tapi di besok harinya sampai hari Kamis, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu ada perjamuan kudus keliling dari rumah ke rumah. Perjamuan kudus keliling itu untuk para lansia yang sudah tidak bisa ke gereja. Jangan ke gereja, mereka untuk membawa dirinya sendiri saja berjalan sudah susah, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang sudah tidak bisa bergerak, berjalan, melakukan apa-apa, sudah tidak bisa, berarti mereka nggak bisa menyenangkan Allah dong? Kan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini kita perlu punya pemahaman yang benar, Bapak Ibu Saudara, tentang menyenangkan hati Bapa. Kalau kita mau berusaha menyenangkan Allah, menyenangkan Bapa dengan perbuatan kita, saya kira tidak akan ada seorang pun yang layak dan bisa untuk menyenangkan hati Bapa. Sama seperti kalau kita mau diselamatkan, mendapat hidup kekal, tidak mungkin bisa dengan perbuatan kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia yang berdosa. Sejak kejatuhan dalam dosa, kecenderungan kita itu hanya memberontak terhadap Allah, hidup buat diri kita sendiri, dan melawan Allah. Bahkan, kalaupun kita berusaha berbuat baik untuk mendapatkan hati Allah, Tuhan juga pernah mengatakan dalam Yesaya, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi dosa adalah akar masalahnya. Dan akar masalahnya ini yang harus dibereskan terlebih dahulu. Yang bisa menyelesaikan dosa hanya Allah sendiri. Tapi yang bisa menebus dosa harus manusia. Jadi Allah mau turun ke dalam dunia, menjadi manusia. Satu-satunya pribadi yang mau membereskan dosa itu, yang merendahkan dirinya, dan bahkan menebus setiap kita di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepadanya dilayakkan untuk menyenangkan hati
Bapa di surga. Bapak saudara, kita kembali lagi ke doa Tuhan Yesus yang tadi ya. Doa Tuhan Yesus tadi dipanjatkan karena Ia tahu bahwa pengikutnya dapat menyenangkan hati Bapa karena mereka telah mengalami pengorbanannya di kayu salib. Kita dilayakkan untuk menyenangkan hati Bapa karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapa. Jadi setiap kita orang percaya yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dipandang baik oleh Bapa dan dia senang. Karena apa? Karena dia melihat Kristus yang telah berkorban bagi orang percaya. Loh kalau gitu berarti kita nggak usah melakukan apa-apa dong. Toh kan Tuhan Yesus sudah menebus kita. Allah Bapa juga melihatnya ke Tuhan Yesus kok, bukan melihat perbuatan baik kita kan? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pikiran seperti ini, saya curiga, saya kurang yakin jangan-jangan kita belum benar-benar memahami dan juga menghayati penebusan dan kasih Kristus itu. Justru kita yang sudah ditebus, kita yang sudah menerima keselamatan, harusnya kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Karena kerinduan untuk menyenangkan Bapa itu bukan supaya kita tuh bisa dapetin hatinya Bapa, tapi justru karena hati Bapa itu sudah ada bagi kita. Kita sudah ada di hati Bapa, maka kita mau untuk terus menyenangkan hati Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh di next? Oke, jadi kerinduan kita atau motivasi kita untuk menyenangkan hati Bapa bukan supaya kita bisa mengambil hatinya, tetapi karena kita telah ada di hatinya. Saya berikan contoh sederhana ya Bapak Ibu Saudara ya. Suatu hari ada seorang ayah yang punya 2 orang putra. Ayahnya ini dulu kehidupannya sulit, tapi dia berusaha begitu keras sampai akhirnya ketika dia punya 2 putranya itu, dia sudah sukses, dia sudah luar biasa kaya raya, dan usahanya begitu maju, begitu makmur. Dia sudah berjuang keras, mati-matian, sehingga keluarganya bisa sejahtera. Kenapa ia mau melakukan itu semua? Karena dia sayang kepada 2 putranya itu. Dan suatu saat di masa depan, dia juga rindu supaya kedua putranya boleh melanjutkan usaha yang sudah dia bangun selama ini. Jadi sang ayah pernah berkata sama anaknya, "Nak, kalian nanti belajar yang rajin ya, supaya nanti jadi orang yang pintar, orang yang hebat, dan kalian nanti bisa melanjutkan usaha yang sudah ayah bangun." Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kedua putranya ini punya pemikiran dan motivasi yang berbeda. Mereka punya kerinduan masing-masing yang berbeda. Putra pertamanya itu antusias banget untuk bisa meneruskan usaha ayahnya. Dia berusaha buat membantu ayahnya setiap hari, walaupun lagi banyak kerjaan, banyak tugas di sekolah. Tapi dia juga cari tahu apa yang ayahnya sukai. Dia mau menyenangkan hati ayahnya. Tapi dalam hatinya, dia berkata, "Wah, aku harus menyusun rencana nih ke depan. Aku harus bisa bikin ayahku senang. Siapa tahu nanti ayah akan menyerahkan usahanya buatku, usahanya ayah jadi milikku kalau aku menyenangkan dia. Dengan demikian aku bisa sukses, aku nggak perlu usaha lagi susah-susah." Itu anak yang pertama. Nah, anak yang kedua juga suka membantu ayahnya menjalankan usahanya. Ia melakukan semuanya dengan maksimal, ia bersemangat, ia melakukannya dengan senang hati. Tapi bedanya, dalam membantu ayahnya, motivasinya begini. Aku bersyukur punya ayah yang sudah berjuang begitu keras untuk aku, yang sudah membuat aku bisa hidup sampai sekarang ini, dan yang sangat sayang kepadaku. Jadi aku mau terus menyenangkan dia, karena aku tahu bahwa aku disayangi olehnya. Tidak peduli apa yang akan ayah berikan kepadaku, dia sudah memberikan seluruhnya buatku. Jadi aku mau terus menyenangkan ayahku.
Bapak Ibu lihat perbedaannya. Putra pertama tampaknya berusaha menyenangkan hati ayahnya, tapi sebenarnya dalam hatinya dia punya kepentingan sendiri. Tapi putra yang kedua, dia berusaha menyenangkan ayahnya, karena ia tahu bahwa ia sudah disayangi. Sikapnya sama, motivasi bisa berbeda. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, juga seharusnya mau menyenangkan hati Bapa, karena bukan untuk kita mau mengambil hati Bapa, tapi karena kita sudah ditebus dan karena kita sudah dikasihi oleh Bapa kita. Bapak Ibu kesadaran bahwa kita sudah diselamatkan dan dikasihi oleh Bapa. Seharusnya itu terus menjadi kerinduan kita untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Dan menyenangkan hati Bapa dapat kita wujudkan dengan memuliakan Dia. Lalu bagaimana caranya untuk memuliakan Bapa? Ada banyak cara Bapak Ibu. Boleh di next lagi? Kalau kita lihat doa Tuhan Yesus ini, kita bisa mendapati beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapa. Yang pertama, hidup memuliakan dan menaatinya. Seperti yang sudah saya tanyakan tadi, sudahkah kemuliaan Bapa, sudahkah kesenangan Bapa itu menjadi kesenangan kita? Apakah kita rindu untuk terus taat, untuk terus melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita, dan juga menjauhi apa yang Dia larang untuk kita lakukan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup mengasihi sesama. Karena Kristus telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita, Dia sudah mati tersalib bagi setiap kita. Jadi apakah kita rindu untuk mengasihi sesama kita seperti Kristus juga sudah mengasihi kita? Apakah kita juga rindu untuk menyatakan kasih Kristus itu kepada sesama, apalagi pada mereka yang belum mengenal Tuhan? Yang ketiga juga menjaga kekudusan hidup, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Apakah dengan bergosip hati Bapa disenangkan? Apakah dengan kita curang dalam usaha hati Bapa disenangkan? Jadi mari kita juga renungkan hal itu. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan kita dipercayakan sesuatu oleh Allah, kita lakukan semaksimal mungkin untuk kemuliaan-Nya. Contoh, ketika Bapak Ibu Saudara misalkan punya harta yang lebih, dipercayakan harta berlebih oleh Allah, lakukanlah itu untuk memperlebar kerajaan Allah. Dukung pekerjaan Allah melalui gereja, melalui lembaga misi, atau berbagilah kepada sesama. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin aku udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, masih ada yang bisa dilakukan kok. Kita masih bisa berdoa untuk pemberitaan Injil, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk sesama, untuk keluarga, dan kita juga bisa membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah memahami dan mengalami betapa besarnya kasih Kristus itu, pasti mau untuk terus mengungkapkan syukurnya dengan menyenangkan hati Bapa. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini juga hal yang penting yang perlu kita ingat. Bapa itu dapat disenangkan karena Kristus telah menebus kita. Boleh di next. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita untuk menyenangkan hati Bapa itu juga harus dilandasi dengan kebergantungan kepada pertolongan Tuhan sendiri. Kalau kita bergantung hanya kepada usaha kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk menyenangkan hati Bapa. Jadi selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita terus menyenangkan hati Bapa dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian Ku Tak Mau Hidup Percuma. Kiranya ini boleh menjadi kerinduan dan tekad kita
untuk terus menyenangkan hati Bapa. Ku tak mau hidup percuma. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau masih mau berbicara kepada kami dan mengingatkan kami bahwa tujuan hidup kami yang terutama seharusnya adalah menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh menerima anugerah keselamatan. Kiranya kami boleh terus hidup menyenangkan Tuhan karena kami sadar bahwa kami sudah dikasihi dan diselamatkan oleh-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, Tuhan berkenan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat di GKI Agape Kelapa Gading maupun juga di tempat ini di Villa Melati Mas. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong kami, hidup kami boleh terus dekat dengan Tuhan, kami boleh terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Juga berkati untuk relasi kami dengan sesama. Kiranya kami boleh memancarkan kemuliaan dan kasih Tuhan, sehingga setiap orang boleh mengenal Tuhan, boleh hidup memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu. Mungkin mereka ada yang bergumul dengan kesehatan, mereka bergumul dengan keluarga atau relasi dengan sesama. Mereka juga yang bergumul dengan perekonomian, pekerjaan, maupun mereka yang bergumul juga dengan kehidupan spiritual. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menjamah, Tuhan juga yang akan menolong. Tuhan terus mengingatkan setiap kami, jemaat-Mu, bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Kau tentu tahu dan Kau melihat masih banyak orang yang belum atau tidak mau untuk percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati mereka, Roh Kudus juga yang memakai berbagai sarana termasuk utusan Injil, para misionaris maupun setiap kami orang percaya, agar kami juga boleh Tuhan pakai untuk membagikan kebenaran Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau pemilu di hari Rabu yang lalu boleh dilaksanakan semua karena anugerah-Mu, meskipun ada kendala, khususnya kendala cuaca, tapi kami bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses penghitungan real count yang sedang dilakukan sampai bulan Maret nanti. Kiranya Tuhan yang berikan hati yang jujur dan juga hati yang bersih pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dan juga Tuhan berkati untuk siapapun presiden yang akan terpilih nantinya, boleh benar-benar menjadi orang yang mengasihi rakyat, yang benar-benar mau memajukan Indonesia. Tuhan juga kiranya yang menolong untuk seluruh jajaran dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Kiranya semua boleh bersama-sama mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan dan kemajuan bangsa ini. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Kiranya kami juga boleh menjadi agen-agen Kristus dalam menyebarkan kerajaan Allah melalui kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, dan kami mau menyatukan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendakmu seperti surga. Berikanlah kami Tuhan yang sempurna. Berikanlah orang-orang yang salah. Amin. Bapak Ibu saya berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Sarah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya puji Tuhan, kita sudah diberi berkat dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Lukas Kristianto. Terima kasih Lukas, Tuhan berkati. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan diambil dari kitab Mazmur nomor 103 ayat 17 dan 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kita akan menyanyikan pujian persembahan yang pandai sembah ilmu. Segala puji syukur kami naikkanmu hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu sudah kami terima dan menikmati hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu pada hari ini.
Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan Yesus persembahan kami, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Aku Mengasihi Yesus, bukan dengan lagu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, Hosiana. Sejenak untuk mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat siang. Dan nanti kita akan